Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayangku, apa kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Hari ini kembali lagi tentunya bersama Bu Devi Rahmawati. Kita akan membahas tentang tema 6 cita-citaku, muatannya SBDP, dan materinya yaitu tentang nada dan teknik vokal kelas 4. Nah sayang, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu dan berikanlah pula kefahaman yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sayang, materi kita pada hari ini yaitu beracu pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 yang bunyinya yaitu mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Yang kedua, menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Dan kita pertama yaitu membahas tentang nada dulu ya. Pengertian nada. Nada adalah bunyi yang memiliki getaran teratur pada tiap detiknya. Nah, nada ini memiliki 4 sifat sayang. Yang pertama, pitch, yaitu ketepatan jangkauan nada. Yang kedua, yaitu durasi, yaitu lamanya sebuah nada harus dibunyikan. Yang ketiga, ada intensitas nada, yaitu keras lembutnya nada yang harus dibunyikan. Yang keempat, ada timbre, yaitu warna suara yang berbeda pada tiap-tiap orang. Kemudian kita beralih pada ambitus suara. Apa sih ambitus suara itu? Ambitus suara adalah luas wilayah nada yang mampu dijangkau oleh seseorang. Seorang penyanyi profesional harus mampu menjangkau nada-nada dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi sesuai dengan kemampuannya. Nah, terbagilah saya menjadi 3. Yang pertama ada crescendo, adalah suara pelan berangsur-angsur keras. Yang kedua ada descrescendo, adalah suara keras berangsur-angsur pelan. Dan yang ketiga ada staccato, adalah suara bernyanyi yang terpatah-patah. Nah, suara manusia dibagi menjadi 3 sayang. Yang pertama suara wanita dewasa. Nah, suara wanita dewasa ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu suara sopran atau suara tinggi wanita, kedua mezzo-sopran, suara sedang wanita, dan yang ketiga ada alto atau suara rendah wanita. Kemudian yang kedua yaitu suara pria dewasa. Yang pertama ada tenor, yaitu suara tinggi pria. Yang kedua ada bariton, suara sedang pria, dan yang ketiga ada bass, suara rendah pria. Dan yang ketiga ada suara anak-anak, ya. Kalau suara anak-anak ini hanya terbagi menjadi 2 sayang, tinggi dan rendah saja. Nah, sekarang kita beralih ke vokal. Apa itu teknik vokal? Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan juga nyaring atau keras. Nah, teknik vokal juga memiliki beberapa unsur sayang. Yang pertama artikulasi, yang kedua pernafasan, yang ketiga ada prasering, yang keempat sikap badan, kelima resonansi, 6 vibrato, 7 improvisasi, dan ke-8 intonasi. Nah, yang pertama ada artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas agar audiens yang mendengar suara kita itu mendengar dengan jelas dan tidak salah arti ketika apa yang kita ucapkan itu harus sama dengan yang audiens dengarkan, ya, agar tidak salah tangkap secara makna maupun secara bahasa. Nah, yang kedua ada pengertian pernafasan.
Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Berikut 3 jenis pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada, kedua pernapasan perut, dan yang ketiga ada pernapasan diafragma. Nah, yang paling cocok, paling bagus untuk seorang penyanyi atau ketika kita hendak bernyanyi itu adalah pernapasan diafragma. Ya, diafragma ini nantinya sang penyanyi memiliki power dan stabilitas vokal yang baik karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya, sayang. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian prasering. Prasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian yang keempat ada sikap badan ya. Sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang menyanyi, bisa sambil duduk atau berdiri. Yang terpenting saluran pernafasan jangan sampai terganggu ya ketika bernyanyi. Kemudian yang kelima ada resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Kemudian yang keenam ada vibrato. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur, biasanya diterapkan di sekitar akhir kalimat sebuah lagu. Kemudian yang ketujuh ada improvisasi. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Kemudian kedelapan yaitu ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat, sayang. Nah, sekian materi dari Ibu. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Jangan lupa untuk selalu dipelajari ya materi yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat dan selalu terapkan 3B. Belajar, berusaha, dan juga berdoa. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sayangku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.